Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah diutus untuk bersaksi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan di Paroki Tomang ini ada sebuah gerakan yang sesungguhnya sangat populer di seluruh gereja Katolik di seluruh dunia ini. Gerakan itu bernama Emmaus Journey atau seringkali disingkat EJ. Dan jujur saya melihat bahwa orang-orang yang atau umat yang mengikuti aktivitas atau kegiatan Emmaus Journey ini itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan hidup rohani yang sangat pesat, ya. Progresnya luar biasa. Ketika mereka belum mengikuti, itu mereka kelihatan sebagai orang-orang yang tidak punya semangat hidup, ya, yang loyo, yang pasif, yang tidak berani bersaksi akan kasih Tuhan dalam hidupnya, dan tidak berani untuk berbicara tentang Tuhan, ya, kepada sesama dalam hidup sehari-hari. Namun setelah mereka lulus dari kegiatan Emmaus Journey ini, mereka berubah menjadi orang-orang yang berani bersaksi, yang aktif di paroki, ya, aktif di gereja, dan selalu penuh semangat dalam pelayanan di gereja. Ini bagi saya sangat menarik. Maka satu kali saya mencoba bertanya kepada seorang bapak, ya, alumnus Emmaus Journey yang terkenal sangat sosial, ya. Jadi dia ini begitu dermawan, ya, begitu murah hati dalam membantu sesama, ya, juga membantu kegiatan gereja. Maka saya pun bertanya kepada Bapak ini, apa yang mendorong Bapak ini atau memotivasi Bapak ini menjadi begitu bersemangat dalam pelayanan dan juga dalam berbagi berkat atau berbagi kasih kepada sesama. Dan Bapak ini pun bersharing kepada saya, dia menjelaskan bahwa apa yang membuat dia semakin bersemangat di dalam kehidupan ini adalah aktivitasnya mengikuti Emmaus Journey, ya. Jadi dia merasakan betul manfaat dari gerakan Emmaus Journey ini, kegiatan Emmaus Journey ini, dan dia mengaku melalui kegiatan Emmaus Journey dia boleh semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, dia boleh semakin mengenal Allah yang sejati, dia semakin dimantapkan bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh sangat mengasihi manusia dan bukan Allah yang suka menghakimi manusia atau suka menghukum manusia. Jadi pengenalan Bapak ini terhadap Allah, terhadap Yesus Kristus itu semakin diperkuat, semakin diperjelas dengan kegiatannya mengikuti Emmaus Journey. Dan sebagai ungkapan syukurnya, Bapak ini pun kemudian merasa terdorong, ya, untuk sangat bersemangat, ya, merasa terdorong untuk melayani gereja dengan penuh semangat dan juga berbagi berkat kepada orang-orang yang berkesusahan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita boleh mengenal Kristus dengan pengenalan yang benar, jikalau kita boleh memiliki relasi yang semakin dekat, yang semakin mesra dengan Tuhan,
memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Allah, dan juga mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, semuanya itu adalah berkat karunia Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu untuk sungguh-sungguh mengenal Allah dan Yesus Kristus dengan pengenalan yang benar. Dan itu membuat kita menjadi semakin berapi-api, semakin berkobar-kobar dalam mencintai Allah dan melayani sesama. Semuanya berkat karya Roh Kudus. Dan dari sabda Tuhan hari ini, ya kalau dikatakan kalau Roh Kudus sudah bersaksi tentang Kristus kepada kita, maka sekarang giliran kita yang harus bersaksi supaya semua orang boleh juga ikut mengenal Kristus dengan pengenalan yang benar. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berani bersaksi, mari kita bersaksi akan kasih Tuhan, akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada sesama dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, karena kita sudah menerima rahmat yang begitu banyak dari Tuhan. Dan terutama kalau kata Santa Teresa Lisieux, atau Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, rahmat yang terindah adalah iman itu sendiri. Jadi kita boleh menjadi orang Katolik, kita boleh menjadi pengikut Kristus. Itu adalah rahmat yang luar biasa, rahmat yang terindah dari Tuhan. Karena pada kenyataannya tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi pengikutnya. Dan ini adalah hak prerogatif Tuhan Yesus. Dia bisa memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya, dan dia juga bisa tidak memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya. Dan kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pengikutnya dan beriman kepadanya. Ini adalah suatu rahmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka mari kita syukuri rahmat iman ini dengan kesaksian-kesaksian kita, baik melalui kata-kata ataupun melalui tindakan kasih yang nyata kepada sesama, dan semoga semakin banyak orang boleh datang kepada Yesus dan beriman kepadanya. Tuhan memberkati.